Bab 893. Aku sudah melakukannya. Kalian lari dulu. Warrior yang tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Jen dan yang lainnya sedikit terkejut dan menatap warrior yang dengan bingung. Semua orang menunggunya memamerkan kekuatan untuk menyelesaikan monster serigala tingkat tinggi ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa warrior yang menyuruh mereka lari. Masih belum berlari, apakah kalian ingin mati? Warrior yang dengan dingin melirik Jen dan yang lainnya yang sedikit ragu-ragu, dan kemudian terbang ke kejauhan. Dan 4 orang yang berlari sebelumnya, bahkan sudah berlari tanpa menunggu perintah warrior yang maju selangkah dan tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya. Sekawanan serigala yang berlari ke arahnya terpaksa berhenti. Saat ini semua serigala memandang warrior yang, tapi meskipun mereka memiliki cahaya pahit di mata mereka, tapi lebih banyak cahaya ketakutan. Warrior yang melirik serigala dengan dingin, dan berkata, "Pergi." Suara itu mengandung aura, di bawah aura ini, serigala mau tidak mau mulai mundur. Ong! Serigala raksasa yang memimpin tiba-tiba mengeluarkan lolongan serigala, dan kemudian melompat ke depan dan menabrak warrior yang. Mata warrior yang berkilat sebuah pedang hangguang, sebuah pukulan diledakkan, dan pukulan lain, bam. Udara terdengar terus-menerus, dan tempat itu mengalami getaran. Brok. Serigala raksasa itu melayang terbang dan dengan kecepatan normal terlihat tubuh besar itu berubah menjadi genangan daging. Warrior yang menunjuk ke arah tumpukan daging, memandang kelompok serigala, dan berkata, "Kesempatan terakhir, jika tidak pergi, akhir kalian akan sama seperti ini." Ong! Serigala melolong, dan kemudian semua mundur seperti air pasang. Setelah serigala mundur, warrior yang tiba-tiba melihat batu besar di kejauhan, begitu tatapannya jatuh ke batu itu, yang lain sudah tiba di depan batu, dan kemudian satu pukulan terhempas. Bam! Batu itu langsung berubah menjadi bubuk, dan pada saat yang sama, sebuah tinju tiba-tiba menghantam tinju warrior yang. Plang! Dengan bam! Keras, ruang itu terdistorsi, dan warrior yang mundur 10 langkah. Warrior yang menyipitkan matanya, melemaskan tangan kanannya, lalu meremas lagi. Tidak jauh darinya, berdiri seorang pria kekar dengan sosok yang sangat kokoh, setidaknya tubuhnya 3x lebih besar dari warrior yang. Kepalan tangannya 2 kali lebih tebal dari paha warrior yang. Di wajah pria itu, ada seringai, dan ada kekuatan spiritual misterius dan warrior yang tidak bisa menembusnya. "Siapa kau?" kata pria bertopeng itu. Suaranya rendah dan kata-katanya agak tidak jelas, seolah-olah dia adalah bayi yang baru belajar berbicara. Warrior yang tidak berbicara, maju selangkah, dan langsung terbang mendatangi pria bertopeng itu, lalu melemparkan pukulan. Pria bertopeng itu juga meninju. Bam! Warrior yang mundur 10 langkah dan pria bertopeng itu tidak bergerak sama sekali. Tatapan warrior yang semakin serius. Pria bertopeng di depannya tidak lebih dari peringkat ketiga alam kaisar, tetapi kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Harus diketahui meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuh, dia setidaknya menggunakan 60% kekuatan. Dengan kekuatan ini dia bisa membuat jenderal alam kaisar menjadi tumpukan daging. Tetapi pihak lain tidak bergerak sama sekali dan justru dia terguncang. Yang paling penting adalah pihak lain juga tidak mengeluarkan kekuatan fullnya. Aku merasakan nafas monster siluman dan manusia di dalam dirimu. Warrior yang menatap pria bertopeng itu dengan sedikit keraguan di matanya, "Kamu manusia atau monster?" Pria bertopeng itu juga tidak berbicara, dia hanya meninju warrior yang di udara. Tanda tinju energi muncul di depan warrior yang secara instan, dan energi dalam tinju energi itu membuat hutan lebat di belakang warrior yang langsung berubah menjadi ketiadaan.
Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan mengalirkan energi hitam di tubuhnya ke tangan kanannya dan kemudian memukul. Bang! Aura di tinju energi itu segera menghilang dan warrior yang mengepalkan tinjunya dan meninju lagi. Bang! Aura tinju energi itu segera menghilang. Kali ini, warrior yang tidak mundur beberapa langkah karena dia telah menggunakan semua kekuatan fisiknya. Kekuatan fisikmu sangat kuat, kata pria bertopeng itu. Kamu juga sangat kuat, kata warrior yang. Pria bertopeng itu mengerang cukup lama dan berkata, maukah kamu masuk ke sekte suci awanku? Mendengar ini, wajah warrior yang tiba-tiba tenggelam dan berkata, kamu milik sekte suci awan. Artinya, apakah kamu mengenal Kazulo itu? Pria bertopeng itu berkata, dia dulu adalah orang terkuat di sekte suci awan, tapi sekarang itu aku. Bagaimana dengan Irene An? Warrior yang berkata, apakah kamu bisa menang melawan Irene An? Dia bukan anggota sekte suci awan. Pria bertopeng itu berkata, kamu kenal dia? Dia baik-baik saja sekarang. Warrior yang bertanya, pastinya. Pria bertopeng itu berkata, dia akan menikahi Kazu dan menjadi selir dari generasi berikutnya dari ketua suci sekte suci awan. Bagaimana bisa buruk? Warrior yang menatap langit dan berkata, pertanyaan terakhir, kamu pernah bersembunyi di antara serigala-serigala ini sebelumnya, mereka menyadarimu, tetapi mereka tidak menyerangmu. Dengan kata lain, kamu satu kelompok dengan mereka. Oh bukan, lebih tepatnya sekte suci awan dan pegunungan serigala langit adalah satu kelompok, benar, kan? Ya. Pria bertopeng itu berkata, kamu sangat kuat, akan sangat disayangkan jika kamu mati seperti itu. Kalau kamu mau, kamu bisa masuk ke sekte suci awanku. Dengan kekuatan dan bakatmu harus diperhatikan. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kata warrior yang. Apakah kamu tahu mengapa aku menjawab begitu banyak pertanyaan? Kata pria bertopeng itu. Ingin mendengar detailnya, kata warrior yang. Pria bertopeng itu berkata, karena hanya dengan orangmu sendiri dan orang mati yang akan menyimpan rahasia. Kamu ingin menjadi teman satu tim atau orang mati? Bukankah kamu berpikir bahwa kekuatan fisikmu sangat kuat? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Di Kingzu, di antara tingkat yang sama, aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dariku. Pria bertopeng itu berkata, bahkan jika itu monster siluman dari tingkat yang sama. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang buas muncul di tangannya dan berkata, hari ini aku akan menunjukkannya padamu. Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang segera melesat. Karena kecepatannya yang sangat cepat jadi dimanapun tempat yang warrior yang lewati, ada bayangan yang tampak nyata. Sebelum 1/10 napasnya digunakan, warrior yang muncul di depan pria bertopeng itu, dan kemudian pedang brutal di tangannya tiba-tiba menyapu horizontal. Pria bertopeng itu tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia mengepalkan tangannya dan menyerang langsung pedang buas warrior yang. Baam! Dengan suara keras, kaki pria bertopeng itu mengalami gosokan yang kuat dan mundur dengan keras hampir 500 kaki jauhnya. Sebuah selokan yang dalam muncul di bawah kaki pria bertopeng yang ada di hadapan warrior yang. Saat ini kedua tangan pria bertopeng itu gemetar. Kamu. Ada sedikit nada terkejut dalam suara pria bertopeng itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pada saat dia berhenti, warrior yang sudah muncul di hadapannya lagi. Lalu pedang buas dikibaskan dari kepalanya. Dan ketika pedang ini jatuh, itu seperti gunung yang jatuh. Momentum serta kekuatan yang kuat di dalamnya secara langsung membelah tanah yang berada di bawah kaki pria bertopeng hingga kedalaman 10 kaki.
Ada sedikit kengerian di mata pria bertopeng itu. Dia tidak berani gegabah. Sebuah palu muncul di tangannya, dan kemudian dia mengangkat palu untuk bergerak ke atas. Bam! Dengan suara keras, warrior yang dan pria bertopeng itu langsung menuju tanah. Pada saat ini, langit tiba-tiba membuat lubang, dan kemudian, sebuah tangan besar keluar darinya, dan kemudian jatuh langsung ke tanah. Bang! Jauh di dalam tanah, terdengar suara keras. Getaran di sekitar seketika menghilang. Pada saat ini, warrior yang melompat keluar dari tanah dan pada saat yang sama, pria bertopeng juga keluar dari tanah. Palu di tangan pria bertopeng itu telah rusak parah, dan tangan pria bertopeng itu bergetar hebat. Weng! Ruang langit tiba-tiba terbuka lagi dan kemudian sebuah tangan raksasa muncul lagi. Tangan raksasa itu mengepal dan kemudian meledak langsung ke warrior yang tingkat tinggi dan setengah suci. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, melompat lurus ke atas dengan pedang buas di tangannya dengan sebuah pukulan. Bam! Tangan raksasa itu tiba-tiba menghilang, dan warrior yang mundur ke belakang. Langit terbelah lagi. Kali ini, bukan satu tangan, tetapi dua tangan besar keluar dari sana. Dua orang tingkat tinggi dan setengah suci. Warrior yang memasang tatapan mengerikan di matanya, tidak hanya dua tangan, bahkan jika itu dewamu, apa yang bisa mereka bisa lakukan padaku di sini? Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang menyapu pedang buas di tangannya, dan pedang energi melesat, menebas kedua tangan raksasa itu. Bam! Energi pedang berlalu, dan kedua tangan raksasa itu tiba-tiba menghilang. Kali ini, langit kembali tenang dan pria bertopeng itu sudah menghilang di tempatnya. Dengan wajah serius warrior yang menatap langit untuk waktu yang lama. Dua orang berpangkat tinggi setengah suci secara alami tidak membuatnya takut. Tapi alasan mereka tidak mengirimkan dewa mereka pasti karena di sana telah terjadi pertempuran, jadi dia tidak bisa pergi dengan leluasa. Tentu ini bukan poin terpenting, intinya Sekte Suci Awan dan Pegunungan Serigala Langit sudah bersatu, dua kekuatan besar ini bersatu dan mampukah Perguruan Lautan Awan melawannya? Jika Perguruan Lautan Awan tidak dapat menghentikannya, maka jika dia membawa orang-orang ini kembali sekarang, itu benar-benar seperti mengirim ke kematian. Pada saat ini, tekanan yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas warrior yang. Ketika dia merasakan tekanan ini, wajah warrior yang berubah drastis, karena ini adalah tekanan dari seorang master pendekar suci. Tanpa peringatan sebuah jari muncul di atas kepala warrior yang. Jari itu belum jatuh, tetapi momentum dan kekuatan di dalamnya menyebabkan ruang di sekitar warrior yang terbelah secara langsung. Setelah beberapa saat hening, jari-jari itu tiba-tiba jatuh. Mata warrior yang mengecil, dan energi hitam dan jiwa pedang di tubuhnya langsung menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, sebuah telapak tangannya tiba-tiba melayang melalui ruang dan mengenai jari itu. Bam! Keduanya seketika menghilang dan gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meletus. Tapi dengan cepat celah gelap muncul di langit dan segera menghisap gelombang udara yang menakutkan itu dan langit kembali tenang. Bawa mereka kembali, aku akan membantumu mengangkat jiwa pedangmu ke alam ketiadaan, Dekan. Warrior yang tiba-tiba teringat suara yang agak tua itu. Mendengar ini, kelopak mata warrior yang berkedut dan dia bergumam sejenak, melihat ke langit dan berkata, aku sudah melakukannya. Bersambung.